Singaraja, jangan lupa membeli pepaya. Halo Sobat Rupiah semuanya, selamat datang di podcast Pustakawan Bank Indonesia. Bersama aku nih, Sela Marcelena. Kali ini kita akan ngobrolin topik yang menarik banget nih untuk kita perbincangkan. Karena di depan aku udah ada Kak Dea. Halo, gimana kabarnya Kak Dea? Baik, gimana Sela kabarnya? Baik dong, kabar kita baik secerah cuaca di luar ya Kak ya, lagi cerah-cerahnya gitu. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, Kak Dea ini kakaknya keren banget karena berhasil menyelesaikan studi S2 di luar negeri. Kalau nggak salah University of Sydney Kak ya? Ya, betul sekali. Wah, boleh diceritain dong Kak, itu awal mula kakak itu kenapa milih University of Sydney Kak? Ada alasannya nggak? Oh iya, jadi sebenarnya kalau milih University of Sydney dari awal tuh enggak ya, jujur. Tapi berjalannya waktu tuh ternyata banyak hal. Jadi milih uni itu bukan cuma mau di Universitas A, mau Universitas B gitu kan. Yeah. Ternyata kita harus lihat juga ada nggak sih jurusan yang mau kita ambil di university itu gitu kan. Kedua, pada saat kita mau daftar, universitas mana sih yang buka pendaftaran? Karena tiap uni apalagi beda region ya, antara misalnya Australia, Amerika, itu bisa beda dia waktu pembukaannya gitu. Jadi aku pertama sih pengen di Amerika nih, di mana gitu kan. Terus tapi pas jalan ke sini kok kayaknya yang jurusan yang aku inginkan itu adanya di University of Sydney yang cocok. Jadi aku akhirnya mutusin, udah aku coba daftar di situ. Itu sih. Wah, keren banget ya. Tadi Kak Dea dapet ngomong tentang jurusan nih, kita penasaran nih, kepo. Jurusan yang Kak Dea ambil itu apa Kak ya? Jadi kebetulan aku kuliahnya dapat izinnya juga dari BI-nya itu adalah untuk mengambil Master in Economics. Dan aku di Australia ngambil Master in Economics dengan spesialisasinya Econometrics. Nah itu kan aku kemarin makanya cari-cari nih yang mana yang universitas yang pas dengan jurusan yang akan aku ambil itu. Kebetulan itu sebenarnya inline sih dengan kuliah aku S1 karena aku dulu S1 juga jurusannya ilmu ekonomi gitu. Wah, keren banget nih. Nah, biasanya kalau khusus juga kayak mahasiswa kayak aku nih yang mau lulus S1, biasanya kita bingung nih, dilema antara mau lanjut S2 atau mau langsung kerja atau mungkin ada yang langsung nikah gitu. Nah, oke. Jadi Kak, ini apa sih yang memotivasi kakak? Kenapa sih kok mau untuk melanjutkan S2? Ada nggak motivasi yang mendasar? Apakah ada dorongan dari atasan di BI atau mungkin dorongan dari orang tua atau dari diri kakak sendiri Kak? Sebenarnya motivasi untuk melanjutkan kuliah tuh sudah ada sejak lulus S1 ya. Jadi nggak berpikir akan di BI sih, yang penting nih nanti mau lanjut kuliah S2 gitu kan. Cuman caranya gimana belum terpikir, namanya juga baru lulus kan. Ternyata terus kerja, ternyata diterima di BI dan ternyata BI ada fasilitas beasiswa untuk kuliah di luar. Terus kenapa nggak dimanfaatin gitu kan? Ya udah akhirnya karena udah ada motivasi dari awal memang ingin melanjutkan kuliah dan ada fasilitasnya, jadi ya udah aku manfaatin itu gitu. Jadi motivasi sebenarnya lebih kepada diri sendiri dan mungkin lingkungan ya, karena teman-teman banyak yang S2 gitu kan, bisa jadi S1 nih ke depan udah nggak relevan, kita harus meningkatkan pendidikan kita sampai S2 gitu, at least ya paling nggak gitu sih. Keren banget nih Sobat Rupiah, kita bisa belajar dari Kak Dea karena Kak Dea melanjutkan S2 karena keinginan diri sendiri ya Kak ya, bukan dari paksaan dari orang lain atau faktor eksternal, tapi keinginan dari Kak Dea itu sendiri. Wah, ini keren banget, harus kita contoh nih Sobat Rupiah. Nah Kak Dea, aku mau nanya lagi nih, mungkin Sobat Rupiah juga pasti banyak yang kepo, penasaran, pengen tahu ketika kita melanjutkan kuliah di luar negeri pasti ada syarat-syaratnya dong Kak ya. Bisa diceritakan dong Kak syarat-syaratnya itu apa aja, terus itu bagaimana usaha effort kakak yang kakak lakukan itu untuk memenuhinya Kak? Oke, sebenarnya setiap unit itu bisa beda tergantung jurusan ya, tapi ada syarat yang hampir sama, yaitu kemampuan berbahasa. Terutama kalau kita ngambil yang negara seperti Amerika, Australia, Inggris yang dia menggunakan bahasa Inggris, tentu kita harus punya menunjukkan kemampuan bahasa, misalnya seperti TOEFL atau IELTS. Di antara dua itu, ada uni yang menerima dua-duanya, ada uni yang enggak, saya maunya TOEFL aja, ada yang uni yang saya maunya IELTS aja. Itu harus diperhatikan juga kan. Syarat yang kedua mungkin karena aku kuliahnya ekonomi, itu harus ada kemampuan seperti kemampuan, kalau di sini aku nggak tahu translator Indonesia, intinya kayak kita matematika dasar seperti itu ada kayak GRE namanya. Nah kalau finance sih setahu aku GMAT, nah itu juga perlu dipersiapkan karena itu tuh hal yang kalau Inggris kan kita sering belajar ya dari SMA, dari kuliah mungkin lebih gampang nyiapinnya. Tapi kalau GRE dan GMAT tuh
agak beda. Jadi kalau persiapannya tuh lebih khusus lah dibanding yang Inggris, kalau menurut saya seperti itu gitu. Jadi benar-benar harus disiapkan di yang kedua itu. Oke, kasih dulu applause untuk kakak kita yang keren banget. Wah, ini benar-benar memotivasi ya, karena jarang banget ada kakak sudah cantik, terus itu berprestasi S2 di luar negeri. Ini benar-benar bisa kita jadikan contoh nih Sobat Rupiah. Nah Kak, aku mau nanya lagi nih Kak, ketika kita kuliah di luar negeri ini sama kayak kita kuliah di dalam negeri aja, pasti ada pengalaman-pengalaman gitu kayak yang menarik, yang mengesankan, susah dilupain. Kadang-kadang juga tidur tuh kebawa gitu sampai mimpi kayak. Kira-kira kalau Kak Dea ini ada nggak pengalaman yang menarik, yang susah banget dilupain gitu Kak? Oke, benar. Sebenarnya ya pengalaman menarik mungkin banyak ya, banyak banget pengalaman menarik. Karena namanya juga tinggal di negara yang berbeda, teman-temannya beda. Kebetulan saya juga waktu itu cuma satu-satunya orang Indonesia di kelas gitu kan. Jadi ya banyak sih, tapi ada satu sih yang cukup menarik. Jadi ternyata kan kampus di luar itu nama kampusnya itu ruangannya itu dengan nama-nama orang, which is aku waktu itu belum hafal banget kan. Jadi aku pernah mau ujian itu sempat salah masuk gedung, jadi agak kesasar-sasar dan dipelototin ya. Bener, dan kayak kayaknya beda ya ini, kayaknya salah nggak ya, terus sampai nggak pede, bener nggak ya ujiannya hari ini gitu. Dan waktu awal-awal belum ada temen kan, dan kayak aduh kayak salah deh, terus kayak mau nanya pengawas, namanya masih baru kan, aduh takut nih gimana ya, apa mau join tapi takut salah gitu kan. Karena biasanya kita masuk dia sebelum ada pengawas tuh bisa ngumpul di depan kelas gitu kan. Nanti kalau pengawas udah ready baru masuk. Ternyata bener aku salah kelas. Dan untungnya itu nggak jauh, cuma kayak malu aja gitu, kayak salah diliatin ya Kak Dea ya. Tapi ya namanya baru kan kesasar, wajar ya, karena ya gitu aku belum biasa aja, karena baca mapnya tuh aku termasuk orang yang agak susah baca map, jadi ini bener nggak ya gedungnya di sini. Oke. Jadi lucu banget ya pengalaman dari Kak Dea, sampai salah masuk sampai diliatin terus kayak. Nah ini menarik banget nih Kak. Terus kakak itu gimana sih cara untuk bergaul, cara mendapatkan teman, cara memilih-milih teman di sana? Mungkin untuk pergaulannya kakak juga, karena kan seperti yang kita ketahui juga pergaulan adalah faktor yang penting juga kan ya Kak Dea ya. Gimana sih cara kakak untuk bergaul di sana seperti itu Kak? Oke, kebetulan aku kan kuliah di kelas yang hanya aku orang Indonesia nih. Jadi waktu baru datang tentu nggak ada temen sama Indonesia sekali. Sendiri kayak. Benar, dan beberapa anak memang sudah berkelompok, mungkin mereka sudah kenal dari S1 ya, jadi kayak mungkin mereka lanjut S2 jadi udah ada geng-gengnya. Jadi pertama kali masuk pasti awkward kayak sendiri. Udah deh gitu kan. Terus ya udah, kalau aku sih orangnya tidak memaksakan ya. Maksudnya teman tuh pasti akan datang kalau berjalannya waktu gitu kan. Karena kan semakin banyak interaksi nanti kita akan tahu mana yang cocok sama kita, mana yang bisa kita deketin gitu kan. Jadi kalau aku sih tipsnya, kita pertama kali ya udah be ourselves dulu. Jadi kita ya udah nggak usah maksa. Kalau ada orang yang emang kita bisa sapa, tapi kita nggak usah maksa bisa masuk gitu loh. Karena pengalamanku nanti berjalannya waktu ada interaksi tuh kita bisa tahu mana sih yang akan cocok sama kita gitu. Aku sih gitu. Aku kira-kira butuh 2 bulan untuk akhirnya aku punya teman, dan dia jadi teman baikku sampai akhirnya kita lulus bareng dan teman berdiskusi, teman ngerjain tugas bareng. Jadi benar-benar aku ya sempat bersyukur karena akhirnya menemukan teman yang baik gitu di sana. Wah, keren banget nih Kak Dea. Dia berhasil dapat teman yang memotivasi banget ya, nge-support kakak untuk studi di sana dan lain-lain. Itu juga bisa kita contoh nih untuk memilih pergaulan yang bagus untuk kita, yang berimpact positif untuk kita ya Kak Dea. Kak Dea nih aku penasaran banget nih. Kalau kita kuliah S2 di luar negeri, aku pikir kayak pasti banyak ada tantangan-tantangan yang harus kita lalui nih. Kayak kita kuliah di dalam negeri aja pastinya banyak banget tantangan yang harus kita lalui nih. Nah, untuk Kak Dea sendiri ada nggak tantangan-tantangan yang berat banget sampai sulit banget nih untuk Kak Dea lalui? Itu ada nggak Kak? Tantangan pasti ada ya, namanya juga tinggal di negara orang gitu kan. Dan ya mungkin tantangan terberat adalah mungkin perasaan homesick ya, namanya jauh dari keluarga juga kan, gitu kan, maksudnya kayak kangen rumah ya? Iya, kangen gitu kan. Biasanya ada momen dimana kita makan bareng adik sama orang tua gitu kan, tiba-tiba sendiri aja gitu kan. Ya kadang yang lebih berat lagi ketika kita, misalnya kebetulan kuliahku tuh deket apartemen, deket perumahan, jadi kalau aku malam jalan pulang gitu ya, aku ngeliat ada yang kelihatan dari luar gitu lagi makan bareng, langsung wah inget rumah. Nah itu mungkin istilahnya baper ya di rumah, jadi kayak aduh susah nih konsentrasi belajar gitu kan, pengen pulang. Ada sih momen-momen seperti itu, apalagi di awal-awal ya. Tapi berjalannya waktu kita tuh pasti bisa menyesuaikan sih. Apalagi ketika kita udah punya teman ya, mungkin kita jadi lupa, oh ya harus pulang. Aduh, iya. Kayak gitu sih mungkin di awal aja.
Terus mungkin tantangan kedua ini sih terkait dengan budaya kampus ya. Kalau aku kebetulan nggak tahu di tempat lain, tapi kalau yang aku rasakan, dosenku banyak yang tipe dia nggak peduli. Jadi kayak, nih mahasiswa mau dengerin atau enggak terserah. Yang penting kalian ujiannya bagus lulus gitu. Jadi itu adalah kalau kita kebawa ya, kita cuek, jadi kita susah mengejar. Jadi tantangannya kita gimana juga harus mengingatkan diri bahwa walaupun bebas, tapi kita ke kelas harus fokus gitu. Jadi harus dengerin dosennya, walaupun kita bisa aja ngobrol, misalnya WA atau segala macam. Jadi itu sih tantangan terberatnya sih, dua itu. Gitu. Keren banget sih, karena gini kayak jarang banget juga kita bisa ngontrol diri kita, apalagi sendiri, mandiri di luar negeri kan Kak. Nah ini Kak, teman-temanku juga banyak yang nitip pertanyaan ke Kakak, kayak gini Kak. Berkaitan juga sama yang Kakak sampaikan tadi tuh. Nah jadi ketika kita kuliah di luar negeri seperti yang tadi Kak Dea sudah sampaikan itu, dosennya juga seperti itu yang seperti Kakak sampaikan tadi itu, gimana sih caranya Kakak itu untuk ngontrol diri Kakak agar selalu ke jalan yang baik gitu Kak? Karena kan biar kita nggak melenceng ke kanan, ke kiri, biar kita selalu fokus belajar, pokoknya hanya belajar aja di sana. Itu gimana sih caranya Kak? Oke, sebenarnya ini agak tricky ya, karena gini, waktu aku awal kuliah belum punya teman, aku fokus, karena kan nggak ada distraksi ya, jadi kayak datang, ngerjain tugas, belajar, nggak sih mau main sama siapa gitu kan, masih sendiri kan, belum ada teman. Terus ketika mulai kenal beberapa orang, mungkin ada kayak selain teman deketku ya, karena kalau teman deketku kebetulan dia anaknya kayak kamu udah belajar belum, udah ngerjain tugas tipe gitu. Tapi ada juga temen yang nyobain yuk makan di sini, ada festival ini loh misalnya kayak gitu kan. Itu pasti distraksi buat kita bisa fokus ya. Maksudnya ibaratnya katanya apa sih, jadi kebawa pergaulan gitu kan istilahnya. Ya tapi kita harus inget, balik lagi, kalau aku sih karena kebetulan dari kantor ya, jadi aku merasa harus bertanggung jawab dengan itu semua gitu. Aku nggak bisa kuliah asal-asalan. Jadi mungkin kalau aku karena beasiswa juga ya, jadi bebannya lebih kayak wah nggak bisa nih kita harus bertanggung jawab dengan apa yang udah dikasih dan memberikan apa, itu kan seperti kepercayaan kan gitu. Jadi kalau aku selalu ingat itu, jadi itu yang menjadi aku stop kalau aku udah mulai agak-agak kok dari kemarin kayaknya main terus nih gitu kan, gitu. Wah gimana nih kalau nanti hasilnya nggak baik gitu, ingat nanti di kantor gimana pertanggung jawabannya. Kalau aku mengingatkan diri gitu, jadi ini aja harus punya sesuatu yang mengingatkan diri kalau kita failed gimana, itu aja sih. Jadi kayak terus teringat, jadi kita takut failed gitu. Kalau aku sih kuncinya seperti itu ya, menghadapi tantangan. Wah keren banget ya, sampai aku sendiri sampai bengong gitu dengerin, karena banyak banget informasi bagus yang bisa kita dapetin dari Kak Dea nih, bisa kita contoh jadiin juga teladan buat kita semua. Nah nih Kak, aku mau nanya nih Kak, Kakak punya nggak tokoh yang jadi role model Kakak? Jadi ketika Kakak lihat tokoh itu, jadi Kakak semakin termotivasi dan pengen seperti tokoh tersebut, itu ada nggak Kak? Sebenarnya secara spesifik sih mungkin nggak ada yang spesifik, saya suka si A si B, tapi waktu saya baru kerja gitu di Jakarta, ada atasan-atasan saya yang menjadi role model saya, gimana dia, bahkan mereka itu adalah ibu rumah tangga juga, punya anak gitu ya mereka, tapi mereka masih bisa kerja dan sekolah bahkan sampai S3 gitu, dan kerja di BI kan cukup ini ya, sibuk gitu kan. Dan kok bisa ya semua mereka kerjakan, itu sih yang memotivasi aku, kayak kalau mereka bisa, apalagi kita yang masih single kayak nggak ada loh ngurusin anak gitu kan, berarti kita juga harus bisa. Itu sih aku melihat, cuman fokus belajar aja aku ya. Melihat, mungkin ketika kecil kita bisa suka tokoh A, tokoh B yang kita nggak kenal ya, tapi ketika kerja kita biasanya akan mengidolakan orang-orang yang kita kenal, karena itu lebih nyata dan kita lihat langsung. Jadi waktu itu siapa itu Kak yang Kakak kenal idolanya? Ada sih beberapa, mungkin gak enak ya nyebutnya. Tapi pokoknya apa ada di sini Kak? Nggak, sama kita, di Jakarta, atasan di Jakarta, karena sama-sama di BI sih. Jadi aku ngeliat dia kayak wah ini banget ya, apa namanya, benar-benar keren banget. Iya gitu, kayak kalau dia bisa kenapa kita enggak ya. Jadi bener banget, gitu bener. Jadi banyak sih sebenarnya kalau kita, apalagi kalau aku kan betul udah kerja ya, jadi banyak bisa ngelihat role model di sekitar aku gitu, nggak usah jauh-jauh gitu sih. Keren banget sih Kak Dea ini, memang merupakan seorang yang sangat spesial banget karena bisa mengidolakan orang-orang di sekitarnya yang memberikan inspirasi untuk Kak Dea. Jadi Kak Dea ini bisa mencontoh mereka yang ada di sekitarnya gitu. Nah teman-teman, menarik banget nih, kita kalau ngobrol sama Kak Dea ini kayaknya nggak selesai satu hari ya Kak ya. Kayak bakal selesainya lama banget nih, kayak sampai kita nggak bisa hitung nih Kak. Tapi ada lagi yang mau aku tanyain, karena kepo nih, teman-teman Sobat Rupiah juga kepo sama Kak Dea yang berhasil lulus S2 di luar negeri nih. Nah juga Kak, kalau Kakak kan sudah menyelesaikan S2 di luar negeri nih Kak, apa sih manfaat yang Kakak rasain mungkin dari dalam hal circle pertemanan mungkin, atau mungkin dalam hal Kakak memanajemen waktu Kakak atau yang lain-lainnya itu Kak, apa sih manfaatnya?
Manfaatnya jelas banyak ya, nggak mungkin kuliah tuh nggak ada manfaatnya. Pasti ibaratnya gini, kuliah walaupun aku jurusannya sama tapi itu kan lanjutan. Jadi kalau device ibaratnya software-nya di-upgrade gitu. Nah ketika balik ada banyak hal yang waktu itu kebetulan ketika kembali ke kantor itu aku ditaruh di bagian analisis. Jadi assessment gitu kan. Jadi dan aku kuliah waktu itu spesialisasinya econometrics. Nah di assessment itu kan perlu melakukan forecasting, mungkin mengolah data, dan ilmu yang aku dapat ketika S2 itu apa ya, menambah kemampuanku untuk melakukan forecasting dan mengolah data gitu. Jadi benar-benar langsung terasa sih efeknya gitu kalau di kerjaan ya. Nah kalau di pergaulan, karena aku punya beberapa temen di Australia, itu ada beberapa hal kalau misalnya aku terkait di Australia ini gimana sih keadaan COVID-nya, misalnya kita mau melakukan assessment ya, aku tanya dia, jadi memperluas jaringan gitu. Itu sih manfaat langsungnya gitu. Oh gitu. Kalau untuk dalam hal mungkin kakak di dalam negeri atau di luar negeri ini kuliahnya tuh ada nggak menurut kakak yang kakak paling beda banget rasanya gitu, mungkin dalam bidang ini atau lainnya gitu kak? Coba ceritakan kak. Kalau kita kepo nih, Sobat Rupiah juga kepo pastinya yang ada di rumah, mungkin yang lagi sarapan juga. Tentu ada ya, tentu ada banyak sih yang beda. Tapi karena kan aku waktu S1 itu merasa dulu kuliah masih model di absen, seperti itu kan. Dosen kalau ada, kamu jangan ribut ya, segala. Maksudnya hal-hal yang itu tuh sebenarnya nggak berkaitan dengan proses belajar kita. Mungkin kalau ribut berkaitan mengganggu teman ya, tapi kalau di luar itu lebih kepada pendewasaan. Jadi dosen tuh tidak ada absen, terserah mau masuk, kalau bosan silakan keluar juga nggak apa-apa gitu. Dan kamu tetap bisa dapat nilai bagus kalau ujian kamu memang bagus. Itu hal yang beda banget ya. Kalau di Indo kan kadang-kadang kita dosen ini galak nih gitu kan, jadi tegang gitu kan. Nah itu sebenarnya membuat kita nggak rileks menerima pelajaran gitu. Harus santai gitu kan. Benar. Cuma bedanya kalau di Indo tuh seperti kita masih diawasi, kalau di luar tuh kita harus punya kedewasaan, karena kalau kita ikutin bebas, kita nggak belajar, kita ketinggalan, kita cuek ya bablas gitu kan. Itu aja sih bedanya yang sangat mencolok ya kalau buat aku ya gitu. Kalau yang lainnya sih ya more or less mirip lah, cuman sekarang kan memang semua juga, aku nggak tahu ya perkembangan terakhir di tempat aku kuliah S1 gimana, tapi kalau di luar semua sudah ada sistemnya, semua kuliah itu terekam, jadi kalau kita nggak ngerti, kita di rumah bisa dengar lagi rekamannya, semua bahan pasti ada, semua tugas sudah ada di sistem, tinggal lihat kapan harus disubmit, tugasnya apa aja, pokoknya semua sudah tersistem dengan rapih gitu. Wah, oke. Wah, bagus banget ya. Jadi kak, gini kak, aku juga penasaran nih kak, kakak kan sudah berprestasi di bidang akademik gitu kak ya. Nah ketika kakak menjalani kuliah S2 di luar negeri, ada nggak kegiatan-kegiatan non-akademik yang mungkin kakak jalani di sana untuk menambah pengalaman atau apapun itu kak? Apakah ada kak? Ada sih beberapa, cuman karena memang waktu itu kan aku kan kebetulan kuliahnya nggak terlalu dekat dengan teman-temanku yang Indonesia, jadi beda area lah gitu. Cuma kalau untuk perkumpulan misalnya nih ada acara apa perkumpulan teman-teman Indonesia, sesekali aku ikut gitu kan, gabung untuk kenal-kenal aja gitu. Tapi kalau di kampus sendiri aku suka ikut sih, misalnya ada festival, ada fair apa, datang ngeliatin, ikut join. Dan aku juga waktu itu pernah ikut teman-teman kayak misalnya ada, kalau di Sydney tuh ada semacam festival yang lampu-lampu banyak, kita bilangnya Vivid Sydney, jadi kayak nanti semua nyala-nyala. Nah itu kita biasa pergi janjian sama teman-teman rame-ramean gitu. Jadi seru banget dah kayak. Jadi kayak nanti cerita-cerita. Jadi tadinya aku pergi sama temanku si A bawa temannya, jadi aku kenal lagi sama temannya. Jadi itu apa ya? Nambah relasi. Iya benar. Jadi serunya gitu. Terus nanti ada grup yang mau liburan ke kota terdekat, misalnya ke Melbourne atau kemana gitu kan, si A ngajak temennya lagi si B, jadi kita semakin banyak temen gitu. Itu sih aku paling sering ikut. Seru banget ya Sobat Rupiah, kita punya pengalaman S2 di luar negeri, bisa nambah pertemanan kita kayak contohnya di depan aku nih Kak Dea, wih keren banget loh, sampai jadi lebih termotivasi untuk bisa kuliah S2 di luar negeri. Nah Kak Dea, aku mau nanya lagi dong. Gini Kak, ada nggak mungkin trik-trik yang mungkin kakak punya yang bisa kakak sampaikan ke sobat-sobat rupiah yang ada di rumah ini, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri ketika ingin kuliah S2 di luar negeri itu gimana kak? Tentu yang pertama kenali kita tuh interested di mana. Jadi kita itu pengen kuliah apa sih? Oke, yang pertama kenali ya sobat rupiah ya. Jadi jangan sampai nggak tertarik sih, tapi ya udahlah kuliahnya, itu salah banget, karena itu kan dia lanjutan dari kuliah satu kita ya, memperkuat fondasi gitu kan. Maksudku tahu dulu nih kita mau kuliah apa, beneran nggak, misalnya economicsnya apa yang applied atau yang pure kayak aku misalnya econometrics, atau yang
kebijakan itu beda-beda, jadi jadi harus tahu nih mau apa nih gitu. Kayak finance juga ada, accounting mungkin juga ada. Jadi kayak yang pertama kenali deh minat kita dan apa yang kita inginkan untuk kita ambil gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kalau kita pikir kuliah di luar negeri enak, benar, tapi karena kita kan mungkin mikir kayak liburan ya, tapi sebenarnya sih nggak bener-bener kayak liburan, karena ketika kita tinggal lama di luar tuh beda rasanya. Jadi kita kenali, yakin nggak kita sanggup tinggal di luar untuk waktu yang lama, itu aja sih. Jadi kayak karena bisa jadi homesick, ada anak yang mungkin nggak bisa menangani perasaan homesicknya itu, jadi mengganggu kuliahnya, hal-hal kayak gitu. Jauh dari keluarga bisa nggak? Terus negara apa yang cocok sama kita? Karena tiap negara kan nggak semua musimnya beda. Aku pilih Australia karena aku jujur nggak kuat sama salju. Winter di Australia aja udah bisa bikin aku mimisan, apalagi di tempat yang bersalju. Jadi hal-hal kayak gitu perlu diperhatikan. Oh, aku nggak kuat salju, ya udah cari sudah peka dari awal kayak. Ya dari awal sudah tahu. Jadi jangan kebawa teman kemana. Jadi kita harus tahu, karena itu adalah seperti survival kit kita. Jadi kalau kita tahu daerah itu kita bisa, kan kita jadi survive gitu kan, kayak gitu. Terus mungkin juga kenali kita ini bisa nggak dengan bahasa. Jadi kalau nggak bisa, misalnya ada yang mau kuliah di Jerman. Nah, Jerman itu kan lingkungannya, kebetulan adikku kuliah di Jerman kan, di lingkungannya itu berbahasa Jerman gitu. Jadi bisa nggak, kalau nggak cuma bisa Inggris, mungkin lebih baik cari negara kayak Australia, UK, atau Amerika, atau mungkin boleh negara lain tapi kelasnya internasional, jadi ngomongnya Inggris. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak sih listnya yang kalau sebutin mungkin kita nggak selesai. Tapi intinya yang pertama sampai besok nggak selesai ya. Benar. Ya, cuman orang jangan pernah berpikir kuliah di luar tuh kayak liburan. Jadi harus tahu dulu, karena kita tinggalnya lama kan. Itu sih kalau dari aku. Kakak berapa lama kuliah S2 di luar negeri? Aku 2 tahun. Jadi aku dari Juli 2017, lulusnya aku Juli 2019. Wih, keren banget nih. Kasih plus lagi dong buat Kak Dea. Wah, keren banget. Semangat kita jadi membara, semakin terbakar semangat terus nih untuk kita yang mau kuliah S2 di luar negeri ya Kak ya. Jadi tadi tips dari Kak Dea itu kita harus kenali dulu nih Sobat Rupiah. Kita harus kenali potensi kita sukanya jurusan apa, supaya enggak kalau kita udah kuliah di luar kita jadi ya nyesel ngambil jurusan ini. Bener nggak Kak Dea gitu banget. Ya. Terus itu juga kita harus kenali juga kita mau kuliah di kampus apa, kita mau ambil jurusan apa nanti di sana, terus tempat tinggal kita juga harus udah gali-gali biar kita sampai di sana nggak terkejut gitu, shock gitu. Nah, terus itu juga kita harus kenali juga bahasanya yang dipakai di sana apa, supaya kita juga gampang. Bayangin aja kalau kita nggak ngerti bahasanya atau apa, kan susah ya Kak Dea, bakalan jadi patung terus di sana. Antar terutama kalau mau jajan kan susah ya. Iya, jajan bener-bener. Kak Dea suka jajan apa Kak? Aku paling suka makanan Turki, kebab, karena kebab di sana sama di Indonesia beda dagingnya. Jadi belum pernah sih aku ngerasain kebab seperti di Australia. Di Indonesia ada yang nyamain tuh, belum ada. Aku suka banget. Oh gitu. Jadi kebetulan Kakak kuliah S2 di luar negeri sambil nyoba makanan kesukaannya Kakak ya. Wah, keren banget. Nah, nih jadi yang terakhir nih Sobat Rupiah, aku mau nanya sama Kak Dea. Nah, Kak Dea ada nggak pesan yang mau Kakak sampaikan untuk Sobat Rupiah yang ada di rumah nih Kak? Oke, pesannya adalah jangan berhenti kuliah di sampai jenjang S1, karena saat ini Indonesia tuh banyak yang memfasilitasi beasiswa. Jadi kalau bisa manfaatkan baik-baik, karena ke depan pasti semua tuh saingan kita tuh tidak ada yang S1 lagi. Jadi kalian jangan berhenti di situ. Itu sih pesan untuk aku, pesan dari aku. Oke. Wah, singkat, padat, dan jelas, mudah dimengerti banget dan sangat informatif sekali ya sarannya. Jadi teman-teman semuanya, kita seperti yang Kak Dea sampaikan itu, kita harus meraih cita-cita kita setinggi-tingginya ya Kak Dea ya, karena kita juga nggak tahu saingan kita ke depannya akan seperti apa dan lain-lainnya. Wah, nggak kerasa nih kita ngobrol lama banget ya sama Kak Dea. Kakak ingat nggak pertanyaannya berapa? Kayaknya nggak bisa dihitung ya. 1, 2, 3, banyak banget banyak banget sampai jari-jari kita nggak cukup nih Kak. Nah, jadi Sobat Rupiah, hal yang bisa kita ambil dari podcast pada hari ini tuh banyak banget nih informasi-informasi yang menarik. Nah, salah satunya juga kita harus kenali diri kita harus tahu kita sukanya apa, kita passionnya di mana, baru kita menentukan jurusan yang mau kita ambil Kak ya, biar nggak nyesel. Terus itu juga kita harus tentuin dari sekarang juga kalau mau kuliah S2 di luar negeri, tentuin kampus mana yang mau kita ambil. Kita harus tahu juga cuacanya Kak ya, bahasanya, biar kita nggak jadi patung kayak di sana ntar diem aja nggak bisa jajan ya, nggak bisa karena nggak bisa bahasanya, nggak bisa jajan, nggak bisa makan kebab ya. Oke, jadi sayang banget nih
kita udah selesai deh podcastnya pada hari ini. Tapi semoga di next kesempatan bisa ketemu lagi nih sama Kak Dea. Kita ngobrol banyak lagi ya. Jadi Sobat Rupiah di rumah, jangan lupa untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kalau kita bisa, jangan ditunda, harus selalu berusaha semaksimal kita. Kak Dea, aku ada pantun. Wis, apa nih? Pantun. Oke, pagi-pagi minum kopi. Cakep. Malamnya makan pasta. Cakep. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bank Indonesia KPW Bali untuk tahu video keren lainnya. Dadah. See you.